Ya, shalom sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di pinggir jalan ya. Saya sedang menikmati segelas susu hangat, ini susu sapi murni ya, dan tentunya bagus atau baik untuk kesehatan. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya mau mengajak saudara semua untuk mempelajari satu ayat yang ada di dalam Alkitab ya, yaitu khususnya di Kolose. Nah, seperti apa? Ya, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bisa ikut dalam apa yang saudara lakukan, apakah saudara masih berani melakukannya? Nah, hari ini kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 17. Sebuah ayat yang menantang kita untuk melihat seluruh hidup kita itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Kalau saudara ingin hidup lebih benar, lebih terarah, dan lebih dekat dengan Tuhan, maka pengajaran ini penting untuk saudara dengarkan. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, saudara-saudara, ayat ini merupakan penutup bagian instruksi Rasul Paulus tentang bagaimana orang percaya hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 1-16. Rasul Paulus menekankan bahwa kehidupan orang Kristen bukan hanya tentang apa yang dilakukan di gereja, tetapi setiap aspek hidup, baik itu perkataan, perbuatan, kebiasaan, hubungan, bahkan pekerjaan, harus mengalir dari identitas baru dalam Kristus. Yang pertama, segala sesuatu. Frasa segala sesuatu. Rasul Paulus tidak mengatakan hal-hal rohani saja atau hal-hal gereja saja, tetapi segala sesuatu. Semua perkataan dan semua perbuatan. Artinya apa? Artinya baik dari cara berbicara, cara bekerja, cara melayani, cara memperlakukan orang, cara menggunakan waktu, uang, gadget, media sosial, cara menghadapi masalah, dan sebagainya. Semua itu harus mencerminkan Kristus dan menunjukkan bahwa kita hidup bagi Dia. Ini menegaskan apa? Ini menegaskan bahwa kehidupan Kristen adalah gaya hidup, bukan aktivitas sesaat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, frasa lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini adalah bagian paling penting. Di dalam Alkitab, nama itu berarti representasi diri, karakter, otoritas, dan kehendak seseorang. Dan di dalam bahasa Yunani, frasa ini berbunyi en onomati atau kurio ieso. Nah, maknanya apa? Makna utamanya ada tiga hal ya, mencakup tiga hal. Yang pertama, melakukan segala sesuatu itu dengan otoritas Kristus. Seperti seorang utusan kerajaan yang bertindak atas nama raja, demikian orang percaya bertindak mewakili Kristus. Artinya apa? Artinya kita hidup bukan atas kehendak, atas dasar kehendak, ambisi atau ego kita, tetapi di bawah otoritas Kristus sebagai raja dan Tuhan. John Calvin berkata begini, nama Kristus adalah materai yang menguduskan setiap tindakan kita. Jika suatu tindakan tidak pantas membawa nama Kristus, maka ia bukan tindakan yang layak dilakukan orang percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan segala sesuatu sesuai karakter Kristus. Bukan hanya bertindak atas namanya, tetapi mewakili hatinya. Baik itu kasih, kemurahan, kebenaran, kesetiaan, pengampunan, dan juga kesucian. Jika suatu kata atau tindakan tidak mencerminkan kasih Yesus, maka itu bukan dalam namanya. Artinya, jika Yesus tidak dapat ikut dalam kata-kata kita, cara bicara kita, keputusan kita, pekerjaan kita, atau motivasi kita, maka kita tidak sedang melakukannya dalam namanya. Kemudian yang ketiga, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Kristus. Nah, ini berbicara soal tujuan dan motivasi. Orang percaya tidak hidup untuk pujian manusia, prestasi pribadi saja, atau keuntungan diri sendiri saja, atau popularitas atau ego sendiri saja, tetapi untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata Spurgeon. Spurgeon berkata begini, tidak ada yang begitu kecil sehingga tidak layak dilakukan bagi Kristus, dan tidak ada yang begitu besar sehingga kita dapat melakukannya tanpa Kristus. Itu kata Charles Haddon Spurgeon. Kemudian yang ketiga, frasa sambil mengucap syukur. Nah, ini menunjukkan sikap hati yang seharusnya menyertai semua tindakan kita. Mengucap syukur berarti mengingat bahwa hidup, waktu, talenta, kesempatan, bahkan nafas, itu semua adalah anugerah. Kita melayani Tuhan bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. Syukur adalah bukti bahwa kita hidup dalam kasih karunia, bukan dalam beban religius. Nah, ringkasnya begini, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus berarti melakukan segala sesuatu dengan otoritasnya, mencerminkan karakternya, dan untuk kemuliaannya, dalam sikap hati yang penuh
dengan ucapan syukur. Mengingat bahwa segala sesuatu itu kalau tanpa Kristus tidak akan bisa. Saudara-saudara, kita perlu belajar yang benar dalam setiap menafsirkan ayat Alkitab. Karena ada kesalahan besar dalam menafsirkan ayat ini. Yang paling disalahartikan adalah bahwa ayat ini hanya tentang sebuah ucapan saja atau ritual saja. Padahal Rasul Paulus ingin menekankan bahwa seluruh hidup orang Kristen harus menjadi representasi Kristus. Untuk itu, sebelum berbicara atau melakukan sesuatu, tanyakan, apakah Yesus setuju saya melakukan ini? Nah, ini otoritasnya. Apakah ini mencerminkan karakter Yesus? Ini representasinya. Apakah ini memuliakan Yesus atau memuliakan diriku? Nah, ini berbicara tentang motivasinya. Kemudian tanyakan, apakah saya melakukannya dengan sikap syukur? Nah, ini berbicara tentang hati yang benar. Nah, jika tidak pada salah satu pertanyaan ini, maka jangan lakukan. Nah, kesimpulannya bahwa Kolose 3:17 mengajarkan bahwa hidup orang percaya adalah ibadah yang terus-menerus. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya doa, bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi seluruh hidup, kata, dan tindakan harus menjadi ekspresi syukur, ketaatan, dan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Nah, kiranya ayat ini menantang kita untuk hidup bukan hanya mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mewakili Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Amin. Kiranya pengajaran firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa dalam pengajaran iman Kristen berikutnya bersama sahabat Yesus Misteri. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.